Jadi apakah Bitget ini akan turun bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Bitget teman-teman ya. Jadi udah 4 hari nih Didi nggak membahas Bitget. Kira-kira ada perkembangan dan news-news apa mengenai Brace teman-teman? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah lama, langsung kita kepoin. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Bitget Brace, kita cek dulu nih kondisi market saat ini. Oke, di mana saat ini Bitcoin terpantau mengalami penurunan lagi nih sebesar 1,93%, dan saat ini Bitcoin berada di area level 21.000 US dollar teman-teman ya. Jadi makin turun baik nih si Bitcoin teman-teman ya. Jadi memang saat ini era-eranya Bitcoin itu mengalami penurunan teman-teman ya. Kalau kita melihat histori dari Bitcoin sebelumnya ya, setelah halving dan mengalami kenaikan, setelah itu longsor biasanya teman-teman ya. Dan karena penurunan Bitcoin ini ya, tentunya banyak altcoin lainnya juga mengalami penurunan teman-teman ya. Ini hal yang wajar teman-teman ya, karena induk dari kripto mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat juga di coin360.com ini juga kita lihat teman-teman ya, Bitcoin ini mengalami minus 1,48% ya, dan sudah mulai banyak lagi yang memerah teman-teman ya. Nah lalu bagaimana kondisi Bitget Brace bang? Yuk kita kepoin, cek di shot. Nah oke teman, di sini untuk Bitget Brace yang mengalami pertumbuhan hingga 5,51% tepatnya saat ini di rate 0,00003824 teman-teman ya. Dan mengalami volume transaksi 24 jamnya si Bitget Brace ini mengalami minus hingga 43% teman-teman. Dan kita lihat chart all-nya ya untuk Bitget Brace ini teman-teman, karena Bitcoin kemarin sempat longsornya teman ya, hingga menyentuh level 20.000 US dollar ya. Di sini Bitget Brace juga mengalaminya ya teman-teman ya. Dia itu juga ikut longsor juga teman-teman. Bahkan kemarin itu sempat menyentuh area 0,0003 teman-teman ya. Oke. Nah, lalu ada updatean dan news apa sih mengenai Bitget Brace ini? Langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Brace teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak ada updatean yang signifikan mengenai Bitget Brace ini teman. Namun di sini Didi menyoroti ya mengenai project startup studio teman-teman ya, yang banyak masuk dalam daftar backlist si Bitget ini teman-teman ya. Nah kira-kira ada apa nih teman-teman ya. Dan pada 11 Juni kemarin teman-teman ya, katanya Omniverse ya, atau ini kalau nggak salah itu project Metaverse startup studio di jaringan BRC20 ya, dia itu masuk dalam daftar hitam startup studio punya Bitget nih teman-teman. Karena katanya di sini di alasannya itu pelanggaran kontrak dan mereka mencoba mencetak lebih banyak token di BSC ya untuk memikat investor teman-teman ya. Jadi di sini untuk Omniverse ya, atau salah satu mantan project startup studio dari Bitget Brace ini teman-teman, dia itu mencetak lagi nih atau membuat token lagi di jaringan BSC teman-teman ya, untuk memikat banyak investor ya, namun di beda jaringan teman-teman ya. Mungkin sebelum masuk di Bitget ya ada perjanjian kali mungkin teman-teman ya, bahwa yang masuk startup studio Bitget Brace itu tidak boleh cross chain gitu teman-teman ya, atau tidak boleh membuat token lagi di beda jaringan ya teman-teman ya. Jadi hanya khusus BRC20, apa mungkin begitu kali ya. Jadi makanya di sini Omniverse masuk dalam pelanggaran kontrak nih, karena dia itu telah mencoba mencetak token di jaringan BSC ya. Tujuannya itu untuk memikat investor. Jadi seperti itulah teman-teman. Oke. Dan setelah itu teman-teman ya, pada 11 Juni juga ya teman-teman, di Servac juga nih di backlist dari Bitget Startup Studio teman-teman ya. Kalau tadi Omniverse dan saat ini Servac nih teman-teman ya. Dan dia itu keterangannya di sini juga sama nih teman-teman ya, pelanggaran kontrak, dan mereka itu mencoba mencetak lebih banyak token di BSC untuk memikat investor teman-teman ya. Nah ini tentunya menjadi banyak pertanyaan ya buat para holder Bitget Brace teman-teman ya. Kok bisa ya proyek di startup studio itu sudah terverifikasi namun masih di backlist gitu teman-teman ya. Ya mungkin di sini alasannya itu pelanggaran kontrak dan mereka itu mencoba mencetak lebih banyak token di jaringan Binance Smart Chain teman-teman ya. Namun di sini teman-teman ya, apakah nggak ada inisiatif-inisiatif baru ya yang akan membuat peraturan di startup studio itu ditingkatkan gitu teman-teman ya. Jadi tujuannya itu nggak ada orang-orang yang masuk di dalam proyek startup studio untuk main-main ya, seperti Servac dan Omniverse ini teman-teman. Oke.
Jadi mungkin itu ya harapan para holder semua teman-teman ya untuk mengenai proyek startup studio dari Bitget ini teman-teman. Kenapa proyek startup studio di Bitget ini cukup diunggulkan ya teman-teman ya, atau cukup ditonjol-tonjolkan teman-teman? Karena memang proyek startup studio ini teman-teman ya adalah jalur nantinya ya Bitget Brace ini bisa berkembang dengan besar teman-teman ya. Karena proyek ini mencakup jaringan Bitget Brace teman-teman. Ketika nantinya si proyek startup studio Bitget Brace ini bisa berkembang teman-teman ya, tentunya ini bisa mendorong harga dari Bitget Brace ke depannya teman-teman ya. Nah, permasalahannya saat ini tuh dikit-dikit dari proyek startup studio si Bitget ini di backlist teman-teman. Tentunya ini mengancam perkembangan pertumbuhan startup studio yang dicanangkan satu bulannya katanya 100 project yang akan diluncurkan, dan dia juga mencanangkan ya dengan target satu tahun itu 1000 project lebih ya yang akan masuk di project startup studionya si Bitget teman-teman. Nah, di sini tentunya dalam pengembangannya ya nggak semulus yang kita bayangkan atau nggak semulus yang tim Bitget bayangkan ya. Ada baiklah masalahnya untuk pengembangan projectnya. Salah satunya ya ini nih ya, ada beberapa proyek startup studio teman-teman yang sudah diverifikasi namun di backlist. Oke, tentunya ini menjadi pertanyaan besar ya buat para holder Bitget Brace yang mengenai bagaimana perkembangan proyek startup studio ke depannya teman. Kalau misalkan proyek startup studio ini tidak berkembang teman-teman ya, ini akan memicu sentimen negatif untuk Bitget yang menyebabkan harga Bitcoin itu akan lebih turun lagi teman-teman. Oke. Nah, untungnya teman-teman ya, di sini pada 19 jam yang lalu teman-teman ya, akun Bitget Brace itu men-tweet katanya ada pengumuman mengenai Bitget Startup Studio atau proyek startup studio teman-teman. Nah, jadi isinya seperti ini teman-teman. Pengumuman penting katanya teman-teman ya. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan saat ini ya, Bitget telah memutuskan untuk meluncurkan proyek startup baru mulai 1 Juli teman-teman ya. Ingat, mulai 1 Juli. Alasannya, 1, kami tidak ingin memiliki masalah seperti yang kami alami dengan Omnia ya, atau Omniverse dan Servac teman-teman ya. Dan kedua proyek startup studio ini ya, yang kita tahu tadi sudah di backlist ya di proyek startup studio si Bitget teman-teman. Kedua, pembingkaian ulang proses startup studio saat ini sedang berlangsung dan tim internal telah memutuskan nih untuk tidak terburu-buru dan menggunakan waktu ini untuk mengatur rencana kami dengan benar tentang vesting, proses orientasi dan pemungutan suara. Jadi di poin 2 ini teman-teman ya, tim Bitget ini belajar dari proyek startup studio yang masuk daftar hitam ya, seperti Omniverse dan Servac ini teman. Dia itu intinya teman-teman ya akan melakukan pembingkaian ulang nih terhadap proyek startup studio teman-teman, agar kejadian seperti Omniverse dan Servac ini tidak terulang kembali teman-teman. Dan tentunya teman-teman ya, hal ini dilakukan ya agar kedepannya ya proyek startup studio itu berjalan dengan lancar dan sesuai targetnya ya yang dicanangkan. Katanya per bulan itu ada 100 project yang akan masuk di jaringan startup studio dan satu tahun itu 1000 project lebih ya. Mungkin tim Bitget ini akan mengejar target tersebut teman-teman dengan melakukan pembingkaian ulang nih mengenai proyek startup studionya. Dan di poin 3 di sini ya, ini akan memungkinkan proyek yang akan datang memiliki waktu tambahan untuk mempersiapkan dan investor bersiap-siap untuk startup studio 2.0 teman-teman. Oke. Kalau melihat dari ini ya, ini akan memungkinkan proyek yang akan datang memiliki waktu tambahan ya untuk mempersiapkan. Jadi di sini di poin 3 ini dijelaskan bahwa katanya ini adalah waktu tambahan ya untuk para proyek-proyek baru yang nantinya akan masuk ke jaringan Bitget Brace atau ke BRC20 teman-teman, untuk mempersiapkan lebih matang lagi proyeknya teman-teman ya. Dan katanya di sini juga memperingatkan para investor tuh bersiap-siap untuk menyambut startup studio 2.0 teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini tuh sudah menjawab dari rasa kekhawatiran para holder Bitget Brace teman-teman ya. Karena apa? Beberapa proyek startup studio itu masuk daftar hitam padahal mereka itu sudah terverifikasi oleh startup studio teman-teman ya. Nah, jadi inilah teman-teman ya alasannya kenapa tim Bitget Brace ini mengumumkan nih bahwa tim Bitget ya memutuskan untuk meluncurkan proyek startup studio yang baru atau proyek startup 2.0-nya pada 1 Juli yang akan datang teman-teman ya. Oke, jadi Didi berharapnya sih di proyek startup studio 2.0 ini teman-teman ya tidak akan terjadi lagi seperti proyek-proyek yang dimasukkan ke dalam daftar hitam teman-teman ya. Karena memang proyek startup studio ini adalah salah satu proyek yang nantinya akan membesarkan Bitget Brace ini teman-teman ya. Contohnya lah seperti Ethereum saat ini ya, yang di bawahnya banyak sekali dApps atau token yang memakai blockchain dari si ETH ya. Dan kalian bisa lihat yang terjadi pertumbuhan ETH atau Ethereum itu cukup pesat teman-teman ya.
Oke, nah mungkin itu juga yang diharapkan oleh proyek Startup Studio ya teman-teman, dimana nantinya ketika proyek Startup Studio itu berkembang dan banyak sekali proyek-proyek baru yang berdiri di atas jaringan BitGetBrace ya, otomatis itu akan mendorong harga BitGetBrace untuk kedepannya teman-teman ya. Oke, nah lalu bagaimana kondisi BitGetBrace Bang? Langsung kita cek di TradingViews, cek di shop. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di TradingViews.com, di mana di sini BitGetBrace per Tether teman-teman ya, di time frame 4 jam. Oke, jadi ini adalah analisa history Didi di video-video Didi sebelumnya teman ya, yang dimana kemarin itu Didi sempat menganalisa ya bahwa BitGetBrace ya ketika bisa membreakdown area 0,004 teman ya, BitGetBrace itu akan mengarah ke 0,0003 teman. Dan kalian juga bisa lihat sendiri kemarin tuh BitGetBrace sudah menyentuh area target yang sudah di garis kuning ini teman ya, di area 0,003. Dan saat ini BitGetBrace itu mengalami kenaikan ya teman-teman ya, dan cenderung sideways aja nih teman saat ini ya. Dan kalau kita lihat di bagian MACD-nya teman ya, ini sesuai yang tanda panah Didi yang Didi buat di video Didi sebelumnya ya teman ya. Dan di sini juga sudah terbentuk candle-candle hijau nih teman ya. Jadi MACD di sini mengalami kenaikan teman. Namun kalau kita lihat lagi teman ya, untuk MACD-nya ini hijaunya cenderung makin ke sini makin pudar ya. Bisa jadi itu nantinya begini nih. Nah, begini lagi nih kayaknya teman-teman ya. Karena ini makin kesini makin memudar nih untuk candlestick dari MACD-nya teman-teman ya. Oke. Nah, apa efeknya dari chart si BitGet Bang ya? Bisa jadi BitGetBrace nantinya masih akan sideways aja teman-teman ya. Masih akan sideways aja di area-area sini nih, 0,0003 sampai 0,004 ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk MA-nya ya, MA10 dan MA30 itu masih belum bersilangan teman-teman ya. Dan ini juga masih menjadi resisten dari candlestick ya teman-teman. Jadi masih kemungkinan BitGetBrace ini mengalami sideways teman-teman ya. Namun kalau kita melihat dari belum stabilnya market Bitcoin saat ini teman-teman ya, dan market Bitcoin saat ini masih ada potensi penurunan hingga ke level 19.000 US dollar teman-teman ya. Hal ini tuh nggak menutup kemungkinan BitGetBrace setelah satu ini masih ada potensi penurunan teman-teman ya. Oke, kalau kita melihat dari market Bitcoin saat ini loh teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di blockchain centernya sini teman-teman ya, dari ATH-nya sampai harga sekarang itu rata-rata minusnya itu cukup gede ya, sekitar 60 sampai 90%. Itu untuk hampir semua token cryptocurrency teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di blockchain center ini untuk datanya itu rata-rata merah merona semua lah teman-teman. Oke, jadi apakah BitGetBrace ini akan turun Bang? Cenderungan turun itu masih besar ya daripada naiknya ya untuk saat ini loh teman-teman ya. Oke, kalau kita melihat dari grafik harga Rainbow Bitcoin ya, atau grafik harga pelangi Bitcoin teman-teman ya, memang kalau kita perhatikan di sini ya, 2013 Bitcoin halving ya, setelah itu apa yang terjadi? Bitcoin itu mengalami kenaikan dan melanjutkan penurunannya ya teman-teman ya, sampai ketemu halving lagi di 2016. Nah, apa yang terjadi setelah halving? Ada kenaikan lagi nih teman-teman ya, kenaikan lagi dan mengalami penurunan lagi teman-teman ya. Oke, dan ketemu lagi nih halving di tahun 2020 teman-teman ya. Apa yang terjadi di Bitcoin? Bitcoin mengalami kenaikan lagi nih teman-teman. Nah, bahkan Bitcoin itu sempat menembus 68.000 US dollar teman-teman ya. Ini FOMO-FOMO-nya dulu teman, hampir 1 miliar satu Bitcoin. Dan apa yang terjadi saat ini? Saat ini itu Bitcoin turun lagi teman-teman ya. Kalau kita melihat halving yang pertama, halving yang kedua, dan halving yang ketiga itu di 2020 teman, dan halving yang keempat ya, ini berada di tahun sekitar 2024 teman-teman. Ini kalau misalkan mengikutinya teman-teman ya, saat ini ya teman-teman ya, adalah momen-momennya harga terendah semua kripto teman-teman ya untuk saat ini ya. Mungkin di tengah-tengah sini nantinya ada kenaikan sedikit dan turun lagi teman-teman ya. Nah, nantinya ketika 2024 dia itu sudah menyentuh halving teman-teman ya, dan bisa jadi ya setelah halving 2024 teman-teman ya, cryptocurrency itu akan mengalami masa kejayaannya ya, kalau kita melihat dari histori grafik harga pelangi Bitcoin ini teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan itu semua terjadi. Amin. Namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen
keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.